begitu. Biar mereka yang nanti berkomunikasi lah. Tadi juga saya sudah sampaikan langsung ke kuasa hukumnya, bahkan di depan Agus juga saya sudah sampaikan, saya bilang bahwasanya diundang kalau memang niat untuk menyelesaikan ini semua, silakan hadir. Agusnya manggut-manggut, cuman kuasa hukumnya kayaknya agak keberatan. Ya, jadi sebenarnya dari pihak Novi sangatlah membuka diri untuk bagaimana bisa pengobatan Agus. Bahkan terakhir saya komunikasi sama Novi, saya bilang, Nov, ini ujungnya mau dibawa kemana? Dia bilang, saya masih fokus bang supaya Agus matanya cepat sembuh menggunakan dana yang dari kita. Kita lihat nanti hari Jumat seperti apa, karena hari Jumat itu adalah titik penentunya. Apa yang akan kita lakukan dari pihak kuasa hukum Novi, apa yang akan kita perbuat, nanti akan ada momennya dan pasti nanti kita akan informasikan kepada wartawan. Yang pasti begini, kita ikhtiar aja, apapun itu kita jalankan aja dulu, kita ikutin aja dulu. Artinya mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau dengan harapan mencapai titik temu. Kalau sudah ada titik temu ya sudah selesai. Ya saya pikir saya melihat kliennya Pablo ini, Novi ini tidak jujur ya dengan pengacaranya. Karena saya lihat di sini dia pintar memutarkan balikan fakta. Artinya di sini saya lihat klien saya ini yang sudah terluka dan harus diobati. Saya pikir tidak perlu nungguin uang dari Novi 1, sekian M itu 1,3 M di yayasan. Fakta mana yang menurut Anda diputar balikan? Ya putar balikan itu dari mulai persoalan masalah densos dan pengancaman itu semua kita ada bukti kok. Apa buktinya apa? Boleh ada semua nanti disebutkan? ini kan sudah ada laporan ke penyidik, nanti biar lebih lanjut nanti biar kita tidak mendahului penyidik. Korban penyiraman air keras Agus Salim hingga kini memang tak dapat menutupi rasa sedihnya lantaran terus dibully netizen gara-gara kisruh uang donasi pengobatannya. Bagi Agus, hal itu pun dilibatkan pepatah sudah jatuh lalu tertimpa tangga. Lantaran di tengah takdir Agus yang harus kehilangan penglihatan matanya, Agus pun harus terima nasib dihujat habis-habisan oleh netizen yang tentunya membuat hancur hati Agus dengan nasib hidupnya kini. Dan mengingat Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus yang meminta kepada Novi dan juga Denny Sumargo untuk mengkampanyekan agar netizen tidak lagi membuli Agus, lalu seperti apa tanggapan dari pihak Novi? Seperti apa pula mengingat ramainya asumsi yang bahkan tuduhan yang beredar mengenai sosok Novi yang dituding menguasai dana donasi dan sebagainya. Pihak Novi pun berencana bertemu langsung dengan Agus dan kuasa hukum Agus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bahkan pihak Novi pun sudah mengirimkan undangan kepada Farhad Abbas dan tim untuk bertemu secara langsung dan menyelesaikan kisruh terkait uang donasi tersebut. Mas Agus, Anda merasa terancam tidak dengan percakapan itu? Atau semuanya biasa-biasa aja? Ya udah pasti merasa terancam dengan status-status seperti itu yang dibuat kan memojokkan istri saya, terus dengan mengupload komen-komen yang jelek dari netizen, terus dikasih gift yang komenan-komenan jelek itu. Bukan itu aja, banyak banget itu diupload di story dia tuh, seakan kita tertekan, dia langsung bilang nanti kita laporkan Dinso begini nih katanya gitu, dengan catatan seakan-akan kita tuh ditekan terus nih pas waktu minta mutasi. Kan kondisi Agus lagi sakit, mungkinkah dalam kondisi Agus trauma, terus kondisi lagi sakit seperti itu ngedrop, depresi, kan nggak bisa lah di saat itu juga. Terus dia minta juga untuk melihat mutasi dari rekening Agus di M-Banking, rekening Agus di handphone. Cuman kan di waktu malam itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang Agus pakai kan itu kartu ekspresi, bukan yang bisa dicek 1 bulan. Terus dia bilang di situ, masa sih kamu bohong ya, katanya kamu nggak bisa dicek. Sangin kan situ bisa kita ngecek itu cuman 1 minggu, nggak bisa ngecek 1 bulan. Jadi saya tangkap ini persoalan komunikasi saja. Iya. Kalau misalnya Mas Agus balik lagi ke awal, ke titik awal di mana ini semua bermula, Anda tidak merasa atau menangkap bahwa memang ada niat baik di balik percakapan itu, bahwa ini semua akan digunakan secara bertahap, ini semua akan digunakan untuk semua kebaikan Agus, pengobatan dan sebagainya, dan Agus juga akan punya dalam tanda kutip yang ya paham itu uangnya Agus, sudah masuk rekening Agus, tapi paling tidak kan kita yang sudah dapat sumbangan kira-kira
pasti sumbangan itu digunakan untuk pengobatan dan juga bisa kasih tanggung jawab moral buat orang-orang di luar sana, kira-kira demikian. Iya. Kalau dengan pandangan pendapat seperti itu, Agus komentarnya apa? Maksudnya pandangan Ya, pandangannya bahwa pernah nggak merasa bahwa ini semua adalah untuk kebaikan Agus? iya. Kalau misalnya Teh Novi misalnya katakanlah melakukan itu melalui percakapan ya, kita nggak tahu ya percakapan ini kan bisa aja orang tersinggung dan lain sebagainya. Tapi Iya. kalau itu semua adalah untuk kebaikan, semua adalah untuk tanggung jawab moral Agus juga. Agus nggak mau ikut dalam itu atau merasa terganggu tetap? Merasa terganggu Agus, kan harusnya kepengennya Agus tuh ya kita cari jalan terbaik ini datang ke, karena kan kita salah komunikasi, maksudnya miskomunikasi